Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Aryati, mahasiswi PPG kategori 1 tahun 2022. Saya akan mengadakan PPL yang kedua di kelas 3 dengan tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dan matematika. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pinter sekali. Alhamdulillah ya anak-anak, dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sekarang masuk semua ya? Iya, sekarang masuk semua. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Setiap hari ya kita berdoa, dan yang memimpin harus ganti-ganti supaya bisa memimpin doa. Sekarang ayo Mas Rasid, Mas Rasad yang memimpin. Bersiap, bola dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya anak-anak ya. Untuk sebelum melanjutkan pembelajaran supaya anak-anak semangat itu, mari kita membacakan teks Pancasila. Mestinya anak-anak hafal semua kan? Teks Pancasila hafal? Hafal. Coba, yo, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, jempolan semua ya anak-anak ya. Pancasila sudah hafal, kelas 3 sudah hafal Pancasila. Ya, sudah hafal Pancasila, kelas 3 ya. Sekarang untuk melanjutkan pembelajaran ini, anak-anak tadi sudah sarapan di rumah? Sudah sarapan tadi di rumah. Terus ada kalanya ada yang tidak mau sarapan kalau pagi itu. Males Bu Guru karena terlalu pagi, Ibu belum masak. Ini ya? Iya, tapi sudah sarapan semua nih? Sudah, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang anak-anak ya, untuk sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kemarin diajari apa anak-anak? Membuat tempe. Ya. Ya. Sekarang anak-anak kita akan membahas tentang tema 4 ya, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Sekarang gini, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran ini, Bu Guru akan memberitahukan tentang tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya adalah dengan mengamati PPT
kalian akan bisa mengidentifikasi kalimat saran dalam sebuah teks rahasia anak pintar. Terus yang kedua, setelah nanti kalian itu anak-anak itu mengamati tayangan PPT, nanti anak-anak akan bisa membuat kalimat. Harus bisa membuat kalimat saran tentang kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Terus yang selanjutnya, dengan tayangan PPT kalian harus dapat memperagakan ungkapan kalimat saran dengan menggunakan kosakata baku yang dibuat sendiri. Nanti akan ditayangkan video ya. Terus selanjutnya kalian dapat dengan tayangan PPT tadi kalian dapat menentukan 2 bilangan caca ya yang selisihnya telah diketahui. Terus yang selanjutnya, dengan tayangan PPT kalian akan dapat membuat pengurangan 2 bilangan caca dengan hasil yang ditentukan sendiri. Jadi hasilnya sudah ditentukan, tinggal pengurangannya itu yang belum. Terus selanjutnya, setelah mengamati tayangan PPT, anak-anak juga akan dapat menentukan apakah suatu bilangan dinyatakan sebagai penjumlahan atau pengurangan 2 bilangan caca. Ini adalah tujuannya. Nah, nanti kegiatannya adalah nanti anak-anak akan diberikan PPT ya nanti sesuai dengan materi. Jadi diberikan dengan PPT dan anak-anak harus menyimak. Jadi langkah-langkahnya nanti Bu Guru akan menayangkan PPT yang harus disimak oleh kalian semua. Nah, setelah menyimak itu anak-anak harus bisa ya membuat kalimat saran. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Jadi nanti langkah-langkahnya itu setelah menayangkan PPT, terus anak-anak akan dibentuk kelompok seperti biasanya. Nanti dibentuk kelompok. Setelah itu anak-anak akan berdiskusi. Dan waktu diskusi itu anak-anak akan membicarakan tentang materi yang sudah diamati dan anak akan mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh Bu Guru ya. Ada berapa Bu Guru LKPD-nya sekarang? 2. Karena apa? Karena muatan pembelajarnya ada 2. Yang satu bahasa Indonesia, satunya matematika. Itulah anak-anak kegiatan dan anak-anak akan ditulis nanti siap-siap anak-anak. Anak-anak akan merefleksi. Apa kegiatan apa dari awal sampai akhir itu yang telah dipelajari. Anak-anak menulis nanti. Dan nanti akan dipresentasikan dalam kelompok itu tadi. Setelah itu baru menyimpulkan. Setelah menyimpulkan baru mengadakan evaluasi. Begitu anak-anak tujuan dan kegiatan pembelajaran hari ini. Maka sekarang akan dimulai dengan penayangan PPT ya. Tolong diamati ya. Ini gambarnya apa anak-anak? Membuang sampah sembarangan. Siapa yang membuang sampah ini? Teman-teman adik semua ya. Ini dibuang ini di belakang sekolahan ada sungai ini ya. Dibuang di situ. Boleh apa enggak membuang sampah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena membuat banjir dan bisa ikan-ikan mati. Oh, ikan-ikan bisa mati dan bisa banjir. Ya,
Karena kenapa? Karena kotoran ini menyumbat, jadi airnya akan meluap gitu ya. Boleh apa enggak ini? Boleh. Nah, gimana caranya kalian untuk memberitahu kakak kelas kita ini supaya tidak membuang sampah sembarangan? Gimana? Kak, jangan buang sampah sembarangan. Gimana, Marasid? Kakak, jangan membuang sampah sembarangan. Oh, jangan membuang sampah sembarangan. Bagus. Terus apa lagi? Ayo, siapa lagi? Menyebab banjir. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Air akan kotor. Air akan kotor. Itu harus diberi saran gimana? Harus diberitahu gimana? Buanglah Sampah kepada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, begitu anak-anak ya. Ini adalah membuang sampah sembarangan. Dan anak-anakku sudah bisa ini memberi saran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau yang ini. Orang bertengkar ini. Boleh enggak bertengkar? Kenapa? Karena penyebab permusuhan. Dan apa lagi? Membuat luka. Karena akan membuat luka. Kalau luka biasanya akan balas dendam ya. Ini ya anak-anak ya. Gimana caranya supaya memberitahu supaya kita supaya kita itu ini tidak bertengkar? Gimana cara memberikan Jangan bertengkar. Gimana Mas Faiz, gimana? Kak, jangan bertengkar. Semua adalah saudara. Oh, alhamdulillah, bagus Mas Faiz. Kak, jangan bertengkar, semua adalah saudara. Itu bagus, jawaban yang bagus ya. Itu adalah namanya memberikan saran. Jadi dengan kalimat saran. Nah, untuk selanjutnya mari kita untuk melengkapi ini semua ya anak-anak ya. Untuk melengkapi ini semua, ini adalah kewajiban kita. Ayo, ini adalah kewajiban kita untuk memberikan saran. Ayo. Apa itu kewajiban? Oh, apa? Pertanyaan yang bagus. Gimana? Apa itu kewajiban? Gimana Mas Rosid? Apa itu kewajiban? Oh, kewajiban itu apa? Katanya bagus. Ya. Kewajiban itu adalah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Ya. Kewajiban adalah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk membentuk tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi. Jadi misalnya sekarang kewajiban anak-anak di sekolah itu apa? Satu, belajar. Apa anak-anak untuk kewajiban anak-anak di sekolah itu? Belajar. Terus dua, apa? Ayo mengerjakan piket. Apa lagi? Mematuhi perintah guru selama gurunya memerintahkan yang bagus. Ya, itu adalah namanya kewajiban untuk melengkapi anak-anak itu supaya lebih paham tentang materi ini. Ini anak-anak ya. Ini adalah video tentang video tentang cara menemukan kalimat saran ya. Jadi di sini ini adalah siapa yang bisa membacakan ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya. Yang bisa coba sekarang yang banter suaranya. Ini Mas
Hendrik, Mas Hendrik, ayo dibaca Mas. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya. Ini sebentar. Sebentar ini. Ini apa lagi ini? Bisa baca Mas? Bisa? Setiap anak memiliki. Setiap anak memiliki. Nah, sini aja dah, ini dah ya. Ya. Coba ini, siapa yang bisa baca tadi? Mas Hendrik. Ayo Jumbanter. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Bagus. Sekarang untuk ini sudah kita sudah melihat video, sudah melalui PowerPoint dan video. Mari kita bentuk kelompok dulu. Kita akan membentuk dulu anak-anak, bentuk kelompok dulu. Ayo bentuk kelompok. Ayo dibentuk kelompok kayak biasanya itu. Kayak biasanya. Pindah ke timur. Nah, yuk sini. Udah sini. Nah, yuk. Kamu agak maju. Agak maju. Nah. Sudah duduk. Sudah ya. Nah, jadi bisa kelihatan semua temannya? Ya, Bu Guru kelihatan? Halo Bu Guru. Halo. Ya, kelihatan Bu Guru? Kelihatan ya. Jadi anak-anak sekarang sudah dibentuk kelompok ya. Jadi sudah jadi 3 kelompok yang anggotanya 3. Karena memang satu kelas cuma 9. Jadi Bu Guru ini coba diamati itu anak-anak, diamati dan diskusikan. Keluarkan buku tulisnya. Buku tulisnya dikeluarkan. Ya, diskusikan tentang kalimat saran. Diskusikan apa yang sudah dilihat. Ya. Ayo apa yang sudah dilihat? Ayo ditulis. Diskusikan ya, diskusikan. Gimana caranya berdiskusi? Berdiskusi itu iya, berdiskusi. Kamu kok di sini? Kamu di sini, jangan di sini. Nah, ayo sini. Kamu sini lah. Ayo. Sini. Nah, di sini dah. Jangan. Nah, gini dah. Gini aja. Ya, pokoknya gini harus kelihatan. Mbak Arul kelihatan. Udah ya? Pura-pura. Ayo, berdiskusi. Ya, berdiskusi. Ayo berdiskusi. Ayo, apa yang didiskusikan? Tentang yang dilihat di PPT dan video tadi ya. Coba sekarang. Ayo didiskusikan.
Ayo berdiskusi. Gimana diskusi? Ayo diskusi. Jawabannya nanti harus sama. Dan ayo sambil berdiskusi anak-anak ya, Ibu akan membagikan LKPD 1. Ayo. LKPD 1. Nih ya. Nanti LKPD ini harus diisi. Jangan lupa nama kelompoknya. Jangan lupa ya nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Di sini mah. Ini di tengah. Lah, yo didiskusikan bersama untuk mengisi LKPD ini. Ayo. Nah, ayo. Ini waktunya 5 menit ya. 5 menit saja, jangan banyak-banyak. LKPD ini kalau misalnya anak-anak ini sudah menyimak dari tadi pasti bisa. Harus bisa ya. Ya Pak Bu Guru. Bisa anak-anak? Bisa. Ayo. 5 menit. Namanya jangan lupa. Ini kelompok 3. Lima menit saja. Nanti kalau sudah selesai jawabannya salah satu ada yang membacakan dan yang lain menanggapi seperti biasanya ya. Jadi sudah kelompok 2 sudah? Belum? Yuk dikerjakan. 5 menit saja. Sudah anak-anak? Belum. Kalau sudah, ada yang sudah selesai ya, 5 menit ya. Nah, sekarang Bu Guru ingin tahu. Sekarang Mas Faiz, coba yang lain kelompok 1, 2, dan 3 ini siapa yang siap membacakan LKPD itu? Siapa lagi? Siapa? Ayo siapa? Oh sudah siap semua ya untuk membacakan ya. Sekarang coba Mas Faid dibacakan dan yang kelompok lain mendengarkan dan nanti memberikan tanggapan. Tentukan 3 kalimat syarat yang ada pada teks rahasia anak pintar di atas. Terus 1. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. B. Juga waktu belajarmu dengan baik. C. Bertemulah dengan banyak orang. Sekarang gimana menurut pendapat kelompok 1? Baik. Kelompok 1 gimana kelompok 3 barusan? Bagaimana kelompok 3? Sudah ada yang betul? Sudah.
Gimana? Benar. Sudah benar. Terus sudah benar. Sudah benar menurut kelompok 2 dan kelompok 1, kelompok 3 barusan jawabannya sudah benar. Dan ini rata-rata hampir sama. Jadi sekarang itu kumpulkan LKPD kalian. Kumpulkan LKPD. Kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD. Jadi ini tadi ya video ini tadi kan anak-anak sudah mengadakan penyelidikan ya tentang kalimat saran. Apa tadi yang diselidiki Bu Guru? Apa yang diselidiki di PPT itu tadi? Adalah untuk menentukan kalimat saran adalah seperti tadi itu yang dilihat di PPT itu tadi ya. Yang dilihat di PPT dan di video. Jadi anak-anak mengadakan penyelidikan. Jadi sekarang anak-anak sudah mengerjakan LKPD 1. Sekarang anak-anak ya. Anak-anak sekarang Nah, ini sekarang anak-anak ya. Ini adalah kalau tadi itu masalah yang kita temukan adalah untuk membuat kalimat saran. Yang kedua adalah menentukan bilangan yang selisihnya diketahui. Nah, ini contohnya. Coba dilihat ya contohnya ini. Nah, ini adalah hasilnya ini. 150 ini adalah hasilnya. Hasilnya ini ya. Nah, terus untuk mendapat bilangan pertama tentukan sebuah bilangan yang lebih besar. Nah, yang lebih besar berapa? Di sini adalah 500. 500 dikurangi 350. Berapa anak-anak? 150. Jadi di sini adalah karena hasilnya sudah ditemukan ini ya. Hasilnya adalah 150. Jadi kita membuat bilangan yang berhubungan dengan pengurangan. Jadi di sini 300 di bawahnya setelah 500 adalah 300. 300 dikurangi dengan 150 sama dengan berapa? 150. Sama dengan 150. Jadi ini hasilnya yang sudah ditentukan. Nah, terus setelah 300 ini ada angka 200. 200 dikurangi 50 adalah 150. Jadi ini semua ini hasilnya sudah ditentukan. Jadi anak-anak bisa di sini hasilnya bisa ditentukan. Misalnya di sini hasilnya 100. Misalnya ya. Di sini kalau 100, misalnya 500 di sini. Di sini harus berapa anak-anak? 400. Pinter. Oh, pinter ya. Kalau misalnya di sini 100, kalau di sini ini 300 ya. Terus di sini harus dikurangi berapa? Dikurangi berapa? 200. Bagus. Kalau misalnya ini di sini 200, kalau di sini 100, di sini harus berapa anak-anak? 100. Bagus. Sudah pinter anak-anak. Ya, sudah pinter anak-anak. Nah, sekarang untuk mengetahui Bu Guru, apakah sudah betul-betul bisa ini anak-anak, Bu Guru akan membagikan LKPD yang kedua. Sebentar ya. Nih, LKPD yang kedua. Dah ya. Terus ini lagi, ini kelompok 2.
Terus ini kelompok kelompok 3 ya. Ya. Terus ini kelompok 1. Ini LKPD 2 yang isinya tentang pengurangan 2 bilangan Ayo dikerjakan juga, berdiskusi sebelum diisi. Berdiskusi sebelum diisi. Ini ya. Ini gini. Yo ini dulu lah, ini. Ya. Terus berdiskusi, jangan lupa dikasih nama kelompok ya. Juga waktunya 5 menit. 5 menit juga waktunya. Waktunya 5 menit. Ayo. Bisa? Bisa anak-anak? Bisa kelompok 1 bisa? Bisa. Bisa kelompok 1 bisa. Kelompok 2 bisa? Bisa. Alhamdulillah. Gimana? Kelompok 3 bisa? Bisa. Alhamdulillah. Ayo dikerjakan ya. Waktunya tidak banyak, cuma 5 menit kalau LKPD ya. Ya. Ayo sekarang. Lima menit ya. Sudah dapat 1 menit. Kurang 4 menit lagi. Yang penting hasilnya sudah diketahui ya. Ayo, berapa tadi? 5 menit. Sekarang sudah berapa menit? Saya guru lihat dulu. Sudah dapat 2 menit. Kurang 2 menit lagi. Kurang 3 menit. Ayo, dikerjakan. Ya. Ayo, tidak apa-apa. Ayo, didiskusikan. Ayo, didiskusikan. Ayo, didiskusikan. Yo, kurang waktunya, kurang. Berapa guru? Udah. Sudah? Jangan dikumpulkan dulu. Sero tadi yang membacakan hasilnya adalah kelompok 3. Sekarang yang membacakan hasilnya yang suaranya harusnya nyaring. Kalau kelompok 1 itu membacakan, kelompok 2 kelompok yang lain harus mendengarkan dan harus memberikan tanggapan ya.
bukan hanya memberi tanggapan bagus, bukan gitu. Didengarkan apa isinya. Kalau memang salah ya diperbaiki. Sekarang kelompok berapa yang belum? Kelompok 2. Ditunggu dulu ya. Karena ini akan dibacakan hasilnya. Jadi ditunggu dulu. Ya, tunggu dari kelompok 2. Kelompok 2. Belum? Belum ini, Bu. Hah? Belum ini. Wah, sudah tinggal itu. Yo. 5 menit. Sudah, jangan dikumpulkan dulu. Nanti dibacakan dulu. Salah satu kelompok akan membacakan hasil dari diskusinya ya, tapi ditulis di LKPD. Sudah? Sudah. Sekarang tadi kelompok 3 yang membacakan. Sekarang yang nyaring kelompok berapa? Kelompok 1 atau 2? 1. Kelompok 1 suaranya yang keras ya. Cerah gitu, gini. Ya, sekarang kelompok 1. Kertas tersedia 500. Kertas terpakai 460 sama dengan kertas tersisa 40. 40. Terus Buatlah 5 kemungkinan lain terpakai. 100 dikurangi 60 sama dengan 40. bagus. 50 dikurangi 10 40. Terus 250 dikurangi 210 40. 350 dikurangi 310 40. 40. Sebentar. Ini anak-anak dari kelompok 1 tadi, yang kelompok 3 dan kelompok 2 dengar? Dengar apa sudah betul? Sudah betul jawabannya? Sudah betul. Sekarang untuk selanjutnya dari kelompok 2 membacakan nomor 3 dan nomor 4. Karena tadi sudah betul. Jadi pengembangannya sudah betul katanya yang lain. Di sekolah terdapat kertas sebanyak 300 lembar. Kertas tersebut diberikan kepada anak-anak sebanyak 130 lembar. Berapa sisa kertas yang ada di sekolah sekarang? 300 dikurangi 130 sama dengan 270. Salah apa betul? Gimana? Salah katanya. Berarti keliru ya. Kalau 300 di sekolah terdapat kertas sebanyak 300 lembar. Kertas tersebut diberikan kepada anak sebanyak 130. Berapa sisa kertas yang ada di sekolah sekarang? Katanya kelompok 2 itu, 300 dikurangi 130 sama dengan 270. Menurut kelompok 3 berapa yang betul? Berapa? 170. 170. Menurut kelompok 1 berapa hasilnya? 170. Ini ya, coba dengarkan Bu Guru. Kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2 tadi kan hasilnya 300 dikurangi 130 adalah 270. Menurut kelompok 3 dan kelompok 1 itu keliru. Yang betul adalah 170. Ya, itu menurut kelompok 3. Belum tentu betul juga. Ya, gimana caranya? Dikurangi dengan cara kebalikannya. 300 dikurangi 170 apa jadi 130? Ayo coba ditulis 100. 300 dikurangi 70. Ayo. 300 dikurangi 170 jadi berapa? Berapa? 100. Berapa?
130. Bagus sekali. Berarti kalau sudah dicocokkan itu, cara mencocokkan gimana? Kalau tadi 300 dikurangi 130, hasilnya 170. Kalau cara melihat apa itu betul atau salah, kita harus mengadakan cara yang dibalik. Jadi misalnya tadi dikurangi 300 dikurangi 130, sekarang dibalik 100 berarti 300 dikurangi 170 sama dengan 130. Betul, itu sudah betul ya. Jadi kelompok 2 diperbaiki ya nak, diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Sekarang yang nomor 4. Ini pertanyaannya, di perpustakaan sekolah terdapat 218 buku. Kemudian mendapat sumbangan buku baru sebanyak 55 buku. Berapa banyak buku yang ada di perpustakaan sekarang? Tadi yang menjawab kelompok berapa? Sekarang kelompok 3 yang belum ya? Ya. Sekarang kelompok 3 yang belum. Yang nomor 4 itu tadi. 273. 273. Betul apa salah? Siap. Ayo sekarang kelompok 1 menanggapi. Betul. Berapa betulnya? 273. Ya, dengan mana caranya? Ini adalah soal cerita. 218 ditambah 55. 218 ditambah 55. 18 ditambah 50. Berapa? 273. 273. Gimana tadi kan kelompok 3 yang memberikan jawabannya. Gimana menurut kelompok 1? Betul? Betul. Kalau menurut kelompok 2 berapa? Betul? Betul. Berarti jawaban dari kelompok 3 tadi adalah betul. Jadi ini pertanyaannya tadi, Bu Guru coba lihat. Di perpustakaan sekolah terdapat 218 ya. 208 buku. Kemudian mendapat sumbangan buku baru sebanyak 55. Berapa banyak buku yang ada di perpustakaan sekarang? Jadi cara menjawabnya, karena ini adalah soal cerita, jawabannya harus lengkap. Bukan hanya ditulis jawabannya saja ya, tapi caranya juga ditulis. 218 ditambah dengan 55 sama dengan 273. Terus di bawahnya ditulisi. Jadi jumlah buku yang ada di perpustakaan sekarang adalah 273. Gitu ya anak-anak ya? Iya ya? Bisa? Ya bisa. Jadi kalau soal cerita seperti biasanya itu harus secara rinci. Kalau misalnya 218 ditambah 55 sama dengan, cuman diisinya tok enggak apa-apa, cuma hasilnya ditulis. Tapi kalau soal cerita itu ditulis dengan caranya. Ya, dengan caranya. Terus setelah hasilnya ditemukan, maka di bawahnya ditulis apa yang ditanyakan. Berapa banyak buku yang ada di perpustakaan sekarang? Kan gini nih. Jadi jawabannya adalah buku yang ada di perpustakaan sekarang adalah ya 273. 273 buku. Ya. Nah, karena sudah saling memberikan jawaban dan sudah ditanggapi dengan kelompok lain, maka LKPD-nya dikumpulkan ya anak-anak. Dikumpulkan. Sekarang Bu Guru ingin tanya sekarang. Coba sekarang Bu Guru ingin tanya sekarang.
Kembali ada macam kembali mencari kembali ke awal. Terus nah ini ya. Sekarang ini tadi. Sekarang karena sudah mengerjakan LKPD, mari kita bahas ulang tentang cara anak-anak harus bisa sekarang di akhir pelajaran nanti harus bisa menemukan kalimat saran dalam teks ini. Coba diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Ya, apa yang dimaksud dengan saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Ya, apa permasalahannya tadi yang dilihat oleh anak-anak? Membuang sampah sembarangan. 1, 2, berkelahi. Terus yang nomor 3 di pengurangan. Ayo tadi matematika. Dalam pengurangan yang jumlahnya hasilnya telah diketahui. Ya. Jadi ini adalah kalimat saran. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini tadi kalimat saran adalah, nah ini kan juga permasalahan tadi ya dalam matematika ya. Dalam matematika ini tadi ya, hasilnya sudah ditemukan ini. Berapa hasilnya ini anak-anak? 90 hasilnya. Terus kalau misalnya hasilnya sudah ditemukan, ini seperti katanya Bu Guru tadi, Bu Guru sudah menjelaskan tadi, caranya harus dibalik. Jadi 100 dikurangi hasil sama dengan dikurangi ini ya. Berapa ini di sini? 10. Bagus. 10 ini ya. Bagus anak-anak ya. Pinter sudah ya. Nah, tadi kalau misalnya di sini belum diketahui, terus kalau di sini 250, maka ini harus dikurangi dengan ini jadi ini. Berapa di sini? 250 dikurangi 90 sama dengan 160. Bagus sekali. Ya. Terus ini tambah tinggi nilainya. Ini 400, ini 400 ya. Nah, dikurangi 90 sama dengan berapa? 310. Itu namanya keliru. Ya. Karena yang di sini ini di kolom depan ini harus ya. Yang kolom depan ini mana ada? Sebentar. Yang kolom depan ini harus lebih besar. Karena apa kok harus lebih besar? Karena ini adalah pengurangan. Jadi di sini harus lebih besar. Gimana caranya Bu Guru untuk menemukan ini? Ini 250 ditambah dengan 90. Jadi ada keterkaitan antara pengurangan dan penjumlahan. Kalau di sini lebih kecil. Mana? Kalau di sini anak-anak coba dilihat ya. Kalau di sini ini diisi dengan angka yang lebih kecil, ini hasilnya tidak bisa. Karena ini kalau dikurangi ini tidak bisa ya. Jadi ini di kolom ini harus lebih besar. Kenapa harus lebih besar? Karena angka di sini kalau dikurangi dengan ini sama dengan ini, atau angka yang di sini kalau dikurangi dengan 250 ini akan menjadi hasilnya akan menjadi 90. Jadi di sini berapa anak-anak? Berapa di sini? Ayo. Ini tambah ini berapa? Harus ada 340.
Jadi di kolom depan ini ya, lihat. Jadi di kolom depan ini adalah isinya 340. 340 dikurangi dengan 250 sama dengan 90. Kenapa 90 ini tidak bisa dirubah? Karena 90 ini adalah hasilnya yang sudah ditentukan. Jadi materinya tadi itu adalah hasil yang telah ditentukan. Jadi kita mencari ini. Angka berapa dikurangi 250 menjadi 30. Gimana caranya supaya mudah untuk menentukan angka yang di depan? Adalah 250 ditambah 90. Ya. Bisa ngerti anak-anak? Bisa? Ya, harus bisa. Tuh. Nah, yang bawahnya juga begitu. Angka 400 ini yang di depannya harus lebih besar. Berapa? 490 dari mana? 400 ditambah 90. Jadi di sini 490 ya. Ya, bisa? Nah, jadi kalau di sini 490, jadi di sini adalah ya. Ini nih tadi berapa tadi? Yang ini dulu. 100 dikurangi berapa di sini? Dikurangi 10 sama dengan 90. Kalau di sini berapa tadi? 340. Nah, 340 dikurangi 250 sama dengan 90. Kalau yang di sini berapa isinya? 490. Nah, kenapa kok 490? Karena kalau 490 dikurangi 90 sama dengan 400. Bagus sekali. Sudah ngerti anak-anak? Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah, sebentar, Bu Guru hapus dulu. Sudah ya? Sekarang anak-anak itu harus bisa membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari pembelajaran mulai tadi itu? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Anak-anak? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran tadi? Saya. Sekarang coba gantian sekarang ya. Sekarang dari Mas Rasid. Sekarang Mas Rasid dari kelompok 1 ya. Ayo. Refleksi pembelajaran hari ini dengan mengamati PPT, kita telah mengadakan diskusi tentang kalimat saran pengurangan bilangan caca. Dalam pembelajaran sudah mengadakan diskusi dan mengerjakan LKPD 1 dan 2. Jadi kesimpulannya adalah kita telah sudah bisa membuat kalimat saran dan kita telah bisa mengerjakan pengurangan 2 bilangan caca. Alhamdulillah ya. Kelompok 1 diwakili oleh Mas Rasid sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Nah, sekarang anak-anak ya, sekarang sudah memberikan kesimpulan. Sekarang kita kembali pada posisi semula, yaitu kita tidak kembali pada tempat semula tadi sebelum dibentuk kelompok ya. Ayo sekarang dibentuk tempat duduk seperti biasanya.
Coba sekarang ya ini ya. Karena tadi sudah membuat kesimpulan anak-anak ya, sudah menganalisis, sudah membuat kesimpulan tentang pelajaran tadi, maka Bu Guru sekarang ingin tahu sampai di mana anak-anak ini mengamati tadi dan mengerti tentang apa yang dipelajari dari pembelajaran di awal sampai selesai membuat kesimpulan. Jadi sekarang Ibu akan memberikan evaluasi akhir. Ya, evaluasi akhir untuk mengetahui sampai di mana anak-anak itu mengerti tentang pembelajaran ini. Coba sekarang. Ini ya. Coba sekarang ini. Ini anak-anak ya, evaluasinya sebentar. Ini kurang soalnya. Siapa yang belum mendapatkan soal Sudah, Nana sudah kebagian semua? Sudah. Ayo sekarang itu kerjakan ya Nana selama 10 menit dengan 10 soal. Bisa Nana, bisa selesai? Yo, dikerjakan. Kerjakan ya. Kalau tadi dalam kelompok kita bisa diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Tapi kalau evaluasi ini khusus untuk individu, jadi perorangan. Ya, tidak boleh kerjasama ya. Kalau dalam diskusi tadi dalam kelompok memang harus berdiskusi untuk menentukan jawaban. Tapi kalau sekarang harus mengerjakan secara individu.
Sudah selesai anak-anak? Sudah dikumpulkan dah. Sudah dikumpulkan karena waktunya sudah siang ya. Sekarang ya sudah selesai mengadakan evaluasi, sudah sekarang kita mengadakan refleksi. Refleksi apa yang dimaksud refleksi? Adalah untuk kita harus bisa ya menjelaskan apa yang kita dapatkan dari tadi. Ya, sekarang anak-anak tadi sudah mengadakan refleksi yang dibacakan oleh Mas Wasid, yaitu pembelajaran yang itu ya dari tadi itu materi yang sudah didapat oleh anak-anak itu adalah tentang kalimat saran. Ya, tentang kalimat saran. Terus setelah itu adalah cara pemecahan pengurangan dua bilangan dalam bilangan caca. Jadi anak-anak sekarang ya sudah melaksanakan semua pembelajaran dari tadi dan sudah mengadakan evaluasi, refleksi dan sebagainya. Mari sekarang kita karena waktunya sudah siang anak-anak ya. Jangan lupa kalau misalnya pulang ke rumah itu belajar dan belajar. Apa yang kita dapatkan sekarang adalah hak dan kewajiban kita di sekolah. Maka untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita bertetangga. Jadi kalau sekarang adalah hak dan kewajiban kita di sekolah, untuk selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita di tetangga. Jadi dari tadi sudah ada yang buang sampah sembarangan, sudah dibahas tadi jangan buang sampah sembarangan, dan kalau membuang sampah di tempatnya, ada tempat sampah ya di depan ya. Terus kalau ada yang berkelahi harus dilerai dan dinasehati atau diberi saran jangan bertengkar karena kita adalah saudara. Jadi sekarang anak-anak ya, untuk selanjutnya mari kita berdoa mengakhiri pelajaran. Yang berdoa, tutup dulu bukunya semua anak-anak. Semua taruh di meja masing-masing. Taruh di meja, duduk semua. Ayo berdoa. Duduk Mbak, duduk berdoa. Sekarang yang mimpin doa adalah Mas Robit. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa pulang lewat di sebelah kiri ya. Kalau jalan di sebelah kiri, sekarang nyampe di rumah jangan lupa istirahat dan belajar. Ya, dan belajar. Jadi sekarang yuk pulang dah Mas Robit. Dari Mas Robit dulu, yuk. Bukunya ambil.